Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, marilah kita mau mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, Engkau telah melindungi kami semalam dan Engkau juga memberikan kami hari yang baru pada pagi hari ini. Ya Bapa, ampunilah kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Bapa, sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya kami dapat menerima bimbingan-Mu untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami, terutama pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan beberapa waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan Yesaya 60 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah tenggelam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saat ini dunia dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, kehidupan kita menjadi lebih tidak pasti daripada sebelumnya. Pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi perencanaan kita, bahkan mempengaruhi hal yang menurut kita paling penting, yaitu kesehatan. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami terjangkit oleh penyakit tersebut, ataupun orang terdekat kita ada yang mengalami hal tersebut. Hal itu membuat keadaan menjadi miris, dan berita-berita buruk yang kita dengar setiap harinya juga dapat membuat hati ini semakin teriris rasanya. Tentunya dalam kondisi yang sedemikian, kita berharap agar pandemi ini dapat segera berakhir. Karena hal-hal yang biasanya kita harapkan seringkali sudah tidak dapat lagi kita harapkan di dalam masa pandemi ini. Seperti kita tidak bisa mengharapkan pekerjaan kita karena banyak orang juga yang telah kehilangan pekerjaan. Kita tidak bisa mengharapkan harta kekayaan karena itu tidak akan menjauhkan kita daripada penyakit COVID ini. Dan mungkin kita juga tidak bisa lagi berharap pada orang yang kita cintai. Hal yang kita alami saat ini seperti halnya yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Yesaya menuliskan ayat yang kita baca tadi, bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Mereka sangat merindukan pemulihan daripada Tuhan. Mereka sangat merindukan terbebas daripada perbudakan di Babel. Tapi hal itu sepertinya mustahil begitu. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan berhasil memulihkan mereka, dan Tuhan bahkan menjanjikan kehidupan bangsa Israel yang lebih baik. Kita juga dapat terus berharap pada Tuhan walaupun keadaan ini masih tidak menentu. Saat ini kasus COVID ini dapat dibilang lebih membaik lah. Kasus-kasusnya sudah mulai menurun, tapi kita juga tidak bisa memprediksi ke depannya bagaimana. Tapi dalam keadaan seperti ini, kita dapat terus berharap pada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita.
Dan janji Tuhan pasti ditepati. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Kalaupun Tuhan belum memulihkannya, mungkin Tuhan punya tujuan lain yang lebih baik. Ketika kita melihat ke belakang, saat kita menghadapi pandemi ini, tidak hanya dampak negatif saja yang kita alami, kita juga mengalami dampak yang positif, seperti kita bisa mendekatkan diri lebih lagi pada Tuhan, lebih dekat dengan keluarga kita, dan kita juga bisa semakin bersyukur dengan kesehatan yang telah kita dapatkan pada hari ini. Selalu ada pelangi setelah hujan. Demikian juga setelah pandemi ini berakhir, tentunya ada hal baik yang telah Tuhan sediakan untuk kita semua. Hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah terus berharap pada Tuhan dan menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita bisa menyerahkan semua masalah kita, mungkin masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah kesehatan, atau apapun itu, kita dapat bawa semuanya ke dalam doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti dapat memulihkan keadaan kita. Tetaplah berharap pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami ya Tuhan. Terima kasih atas harapan yang telah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kiranya Tuhan dapat tetap memberikan kami pengharapan dan bimbinglah kami untuk kami dapat tetap kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.